Kali ini kita akan bahas mengenai media relation. Media relation adalah salah satu spesialisasi praktisi PR yang bertujuan menjaga dan memelihara hubungan baik dengan media, menjadikan berita tentang organisasi untuk diterbitkan dan disiarkan media massa telah menjadi cara PR untuk memperoleh dukungan publik terhadap organisasi mereka. Public relation maupun jurnalis memiliki pandangan terhadap satu sama lain. Para jurnalis memiliki pandangan mendua terhadap praktisi public relation. Di satu sisi, mencurigai mereka telah melakukan manipulasi data, dan pada saat yang sama juga bergantung kepada mereka untuk mendapatkan suatu informasi. Sementara, public relation memandang para jurnalis sebagai sebuah audiensi, sebuah medium tempat praktisi PR dapat menjangkau publik yang lebih luas, serta sebagai penjaga pintu yang mewakili dan merespon keingintahuan publik. Para jurnalis yang mengumpulkan informasi untuk media cenderung menganggap sangat serius tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Mereka memahami diri mereka sebagai mata dan telinga publik, menjadi pengawas bagi kebenaran institusi publik, meletakkan pada perspektif dan mempublikasikannya sehingga orang dapat melakukan urusan mereka dengan pengetahuan yang cukup. Jurnalis juga lebih tertarik dengan laporan berita yang akurat, adil, dan seimbang, terlepas apakah hal tersebut berdampak positif dan negatif terhadap organisasi karena berita tersebut. Sedangkan di lain pihak, public relation menginginkan berita tersebut menimbulkan kesan positif yang lama bagi organisasi mereka. Artinya, publikasi yang mereka dapatkan diharapkan mampu menjaga citra di mata publik. Akan tetapi, yang perlu diketahui, kekuatan media tidak terlalu bergantung pada kemampuannya mengarahkan sebuah bahan dengan satu cara atau dengan cara yang lain. Tetapi yang paling berpengaruh adalah para editor, wartawan, dan produser yang memilih untuk memasukkan satu topik tertentu dan bukan yang lain. Adanya fakta bahwa beberapa berita dipublikasikan, disiarkan, dan diperbincangkan, sementara yang lainnya tidak. Hal ini disebut juga dengan fungsi agenda setting pers. Douglas Cater, penulis buku The Four Branches of Government, meletakkan ide agenda setting dengan cara seperti berikut. Kekuatan esensial dari pers adalah terkait dengan kapasitasnya dalam memilih apa yang menjadi berita. Setiap hari di kota Washington ada puluhan ribu kata diucapkan yang dianggap penting oleh mereka yang mengucapkannya. Ada ratusan peristiwa terjadi setiap hari dan peristiwa tersebut dianggap layak untuk diberitakan oleh mereka yang mengadakannya. Pers mempunyai kekuatan untuk memilih, memutuskan peristiwa mana yang akan ditempatkan di halaman pertama atau mana berita yang akan diabaikan. Sedangkan pada sisi jurnalis, ada beberapa permasalahan umum yang sering terjadi. Pertama, para jurnalis akan merasa marah dengan segala hal dan siapa saja yang mereka persepsikan berdiri antara mereka dan fakta. Siapapun yang berusaha menjaga rahasia dan menyembunyikan sesuatu akan sangat dicurigai. Para jurnalis terkadang mengalami kesulitan memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Mereka beranggapan bahwa sumber berita yang sulit didapat umumnya memiliki sekat, kerahasiaan, dan sensitivitas yang berlebihan. Alasan lain dari kesulitan jurnalis adalah karena kebanyakan mereka masih baru dengan tugas mereka yang sering dapat berubah dengan cepat setiap 18 bulan. Dalam hal ini, praktisi public relation mampu dan dapat membantu mereka menyediakan latar informasi yang mereka butuhkan.
Seperti yang disampaikan di awal bahwa public relation menganggap para jurnalis adalah salah satu audiensi mereka, sebuah medium di mana public relation dapat menjangkau publik yang lebih luas serta seorang penjaga pintu yang mewakili dan merespon kebutuhan publik akan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, public relation harus memfasilitasi kerja para jurnalis jika berharap organisasi mereka akan diliput dan diberitakan. Memilih dan menyampaikan informasi sesuai dengan standar jurnalistik ketimbang mengikuti keinginan bos mereka dalam organisasi. Walaupun para jurnalis suka menggambarkan dirinya sebagai pihak yang segan menggunakan informasi dari PR, namun pertimbangan ekonomi memaksa mereka untuk bertindak sebaliknya. Melalui usaha praktisi public relation, media menerima arus informasi gratis yang terus-menerus. Sementara fakta bahwa para jurnalis tidak dapat memperoleh informasi yang sama tanpa bantuan dari PR semakin banyak terlihat. Hal ini didukung dengan sejumlah penelitian yang menempatkan kontribusi public relation terhadap jumlah total liputan berita suatu organisasi yang berkisar antara 40–70%. Public relation juga mempermudah kerja dari jurnalis, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga para jurnalis serta menyediakan informasi yang tanpa bantuan praktisi PR mungkin informasi tersebut tidak akan tersedia. Akan tetapi, ahli media Oscar Gandy mengkritisi proses di mana praktisi PR menyubsidi biaya media dan waktu jurnalis. Oscar beranggapan bahwa hal ini merugikan banyak organisasi, termasuk kelompok gerakan sosial, organisasi nirlaba, dan kelompok yang kurang beruntung yang tidak memiliki kekuatan sumber daya untuk memberikan subsidi tersebut. Terkait dengan media relation, mungkin banyak hal yang dapat dibicarakan terkait seni mempersiapkan bahan untuk konsumsi media. Tetapi barangkali tidak ada yang sangat penting untuk keberhasilan publisitas selain membangun hubungan antara public relation dengan jurnalis. Ada beberapa pendekatan kepada para jurnalis yang biasa dilakukan oleh public relation. Salah satunya pendekatan langsung. Panggilah jurnalis yang akan bekerja dengan Anda, kenalkan diri Anda, ajak makan siang atau sekedar minum kopi, ataupun langsung berikan rilis berita untuk membuka peluang perkenalan dan pertemuan langsung. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan tidak langsung, seperti menjadi anggota klub wartawan, menghadiri pertemuan perkumpulan wartawan profesional, atau terlibat dalam kegiatan komunitas di mana para jurnalis juga terlibat adalah cara mengenal rekan dari media. Ada hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh public relation terhadap jurnalis. Jangan memanfaatkan untuk keuntungan yang sifatnya jangka pendek, dan jangan berharap bahwa jurnalis akan melakukan apapun yang Anda mau. Jangan hinakan dengan memberikan hadiah yang tidak pantas. Karena jurnalis sama seperti para profesional lainnya, sangat peka dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan. Sebaliknya, berikan informasi yang akurat dan hormati deadline. Siaplah dikontak 24 jam untuk merespon kebutuhan dan pertanyaan dari jurnalis. Jangan pernah berpikir bahwa kontak via email saja sudah cukup untuk mengganti kontak komunikasi orang per orang. Sekali media percaya bahwa Anda dapat membalas panggilan telepon, mereka akan menunggu Anda untuk meminta konfirmasi dari informasi yang mereka dapatkan sebelum memutuskan untuk mempublikasikannya. Pada sisi public relation, jurnalis merupakan media yang tidak terkontrol. Dalam arti bahwa praktisi public relation dapat mengirimkan berita dan informasi kepada media. Namun, tetap jurnalislah yang mengontrol dan menentukan apakah akan menggunakan informasi tersebut serta bagaimana informasi tersebut digunakan. Ada dua jenis publisitas yang biasa dilakukan oleh public relation. Pertama, publisitas spontan, di mana jenis publisitas ini berkaitan dengan kejadian yang tidak terduga yang menimpa organisasi, seperti kecelakaan besar, kebakaran,
ledakan, bencana alam, demonstrasi, dan kejadian-kejadian yang tak terencana lainnya. Pada situasi tersebut, biasanya media akan sangat ingin mencari tahu penyebabnya, keadaannya, dan siapa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa public relation harus memiliki perencanaan berkelanjutan seperti halnya perencanaan untuk keadaan darurat. Sedangkan pada publisitas terencana tidak berasal dari situasi darurat. Publisitas ini merupakan hasil dari usaha sadar untuk menarik perhatian publik terhadap suatu isu peristiwa dari sebuah organisasi. Pada jenis publisitas ini, banyaknya waktu tersedia untuk merencanakan peristiwa dan bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada media. Publisitas ini biasanya berkaitan dengan peluncuran produk baru, peresmian tempat organisasi, perubahan kebijakan, dan lain sebagainya. Ada banyak wadah yang bisa dimanfaatkan oleh public relation pada kolom-kolom yang disediakan oleh media. Salah satunya kolom bisnis, kolom layanan konsumen, kolom keuangan, kolom produk, dan kolom iklan layanan publik. Lalu, pada kemasan rilis berita, Media Kit sering dapat meningkatkan kemungkinan bahwa informasi dari rilis organisasi akan benar-benar digunakan oleh editor. Sedangkan pada perkembangannya, distribusi rilis berita justru lebih mungkin untuk sampai ke tujuan melalui sebuah email daripada fax, surat, atau diantar langsung. Sampai saat ini, konferensi pers dianggap sebagai komponen dasar dari media relation. Komponen pers saat ini mengambil posisi di belakang pendistribusian informasi melalui internet dan komponen multimedia. Hal tersebut karena saat ini tidak banyak alasan bagi jurnalis untuk mau menghabiskan waktu untuk menghadiri konferensi pers sebuah organisasi jika mereka bisa memperoleh informasi yang mereka perlukan dari situs web organisasi tersebut, kecuali untuk situasi tertentu yang sangat langka. Untuk itu, public relation hendaknya menggunakan konferensi pers jika dirasa beritanya sangat penting, serta ketika interaksi diperlukan untuk memperoleh pemahaman tentang topik kontroversial dan kompleks. Jangan mengadakan konferensi pers kecuali bila peristiwanya sangat layak dijadikan berita dan tidak dapat ditangani hanya dengan rilis berita atau dengan memposting di situs web, atau jika ada seseorang yang sangat bernilai berita untuk diwawancarai. Itulah sedikit penjelasan mengenai media relation. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.